Komposisi minyak bumi adalah campuran kompleks sekitar 90 hingga 97 yang terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi itu terdapat sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkena, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun amonium. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah, yaitu C1 sampai C4, dengan metana sebagai komponen penting. Langsung saja ke proses pembentukan minyak bumi. Terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad tektonik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organismenya mengalami penguraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan di suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak bisa diperbaharui ya. Nah, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi biasanya diperlukan pengoboran. Lalu minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam akan berbentuk cairan kental berwarna hitam dan berbau yang disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau raffining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu atau yang sering disebut dengan fraksi-fraksi. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquid petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar seperti kompor. Fraksi kedua disebut dengan nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan yang terakhir fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Kelima fraksi tersebut adalah pengolahan tahap yang pertama pada pengolahan minyak bumi. Untuk pengolahan tahap kedua itu lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama yang meliputi proses-proses berikut. Yang pertama adalah perengkangan atau cranking. Pada proses perengkangan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, hasil penyulingan pada tahap pertama yang meliputi proses-proses berikut. Yang pertama adalah perengkangan atau
cracking. Pada proses perengkangan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerasi atau perubahan isomer. Kedua, untuk proses ekstraksi atau pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Untuk yang ketiga, proses kristalisasi atau proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairannya. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan yang lebih baik. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Oke. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan gas kaustik atau NaOH, tanah liat atau proses hidrogenisasi. Untuk kegunaan minyak bumi sendiri dapat menjadi gas atau yang sering dikenal dengan nama LPG yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk memasak, dapat juga menjadi pelarut dan cairan pembersih, dapat juga menjadi bahan bakar kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan nama bensin. Terus dapat juga menjadi kerosin atau minyak tanah, yaitu bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nupojia. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutu bensin dan bilangan oktan. Membandingkan mutu bensin, contohnya premium, pertalite, dan pertamax. Bahan bakar bensin itu dibagi tiga, yaitu premium, pertalite, dan pertamax. Apa sih premium? Premium itu yang dapat digunakan kendaraan bermotor bensin dengan resiko kompresi rendah di bawah 9:1. Premium adalah bahan bakar mesin bensin dengan angka oktan minimal 88. Apa itu mutu bensin? Mutu bensin adalah bahan bakar bensin yang ditentukan oleh jumlah ketukan yang ditimbulkan. Semakin tinggi mutu bensin berarti jumlah ketukan semakin sedikit dan angka oktannya semakin tinggi. Sebagai pembanding dalam penentuan bilangan oktan pada bensin digunakan pada nilai N, heptana, dan isoktana. Yang terakhir adalah pertamax. Pertamax adalah bahan bakar minyak andalan Pertamina dengan RON atau oktan 92. Pertamax seperti halnya premium adalah produk BBN pengolahan minyak bumi. Yang kedua adalah pertalite. Pertalite adalah merupakan bahan bakar yang gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih. BBM jenis tersebut sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan kompresi 9:1 sehingga 10:1. Pertalite memiliki angka oktan yang lebih tinggi dibandingkan premium yang 88. Dampak dari pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan yaitu 1. Timbulnya kabut asap. 2. Terjadinya hujan asap. 3. Terjadinya pemanasan global. Dan dampak dari pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap kesehatan yaitu 1. Gangguan pernapasan. 2. Kanker paru-paru. 3.